Bapak Ibu saya hormati bahwa anak ini adalah ada biaya dari pendidikan yang diberikan kepada calon guru pada saat mengikuti sosialisasi atau kegiatan itu aksi nyata yang budaya positif. Mungkin ini saja pengantar saja, berlebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih kepada yang telah Bapak sebagai kepala sekolah dan Dewan Guru sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk ikut serta dalam disiplin budaya positif, di mana ini adalah modul 1 terakhir dalam arti nyata saya, yaitu tentang budaya positif. Yaitu di mana budaya positif itu yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang selama ini sudah saya terapkan di siswa atau murid SMP 1 Negeri 1 Bengawan, Kelurahan di RW. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, keyakinan luas. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar tersebut. Sebelum saya jelaskan ini, kira-kira Bapak Ibu melihat disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Disiplin mengikuti aturan yang oke. Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yaitu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya kan? Karena kalau adanya disiplin berarti kita menjadi begitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin ini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya, di mana kita termotivasi dari diri kita sendiri, bukan dipengaruhi oleh hal lain dari luarnya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, di mana kita bertahan hidup bekerja untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kasih sayang ya, dan melayani. Penguasaan, di mana ada kita merasa berkuasa atau menguasai. Kebebasan, kita kadang ingin bebas, ya, kesenangan, kita pasti ingin merasakan sebuah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini contohnya ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masuk ekstrinsik. Jadi dia berubah karena akan mendapatkan imbalan. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik.
penghargaan. Nah, ini masuk ke konsep disiplin dengan keadaan. Hukuman yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, mendukung dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol yaitu dirinya kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian dari restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahun 2004. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menghapus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya adalah di sini ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR, hukuman, guru menghukum siswa tersebut dari lapangan. Ya, kita mungkin pernah kita melakukan seperti itu. Ya, guru marah dan menjadi merasa takut muridnya kan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Tapi karena dia tidak mengerjakan PR masih diberi kesempatan yang mengerjakan setelah istirahat itu dikasih waktu. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Berarti kita sekarang posisinya begini. Membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru di sini posisinya di mana? Sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai teman. Ya, kita merasa seperti teman, terus pemantau dan manajer. Ada kita juga pernah ya menjadi posisi sebagai manajer ya. Secara tidak langsung cuman masih ada yang perlu dilengkapi. Ya. Nah ini contohnya penerapan 5 posisi kontrol. Siswa datang terlambat, penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu lari keliling lapangan. Jadi kita menghukum, jadi posisi kita menjadi seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah itu berarti merasa bersalah kan dari belajarnya. Kita sudah kasih tahu kamu, nah kenapa kamu lagi? Dan menjadi umat. Dimana ayolah yang terbaik buat ibu Anda. Kali ini tidak apa-apa yang terlambat. Berarti kita posisi kita menjadi masih memberi kesempatan pemantau, di mana posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti sudah melanggar aturan yang dibuat. Di situ pasti sudah ada konsekuensi atau akibat dari pelanggaran itu. Itu menjadi posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelumnya kita bertanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kira-kira Bapak Ibu guru semuanya menggunakan helm itu karena apa? Nah, karena keselamatan. Oke, berarti itu kepala kepala kalau saya helm kalau saya kepala harus pakai. berarti karena keselamatan. Berarti nggak dipaksa kamu harus pakai helm biar kamu selamat, enggak. Tapi itu datang dari diri kita sendiri, di mana kita seandainya menggunakan helm kita bisa selamat karena rawan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, apa gunanya Bapak Ibu semua masker, cuci tangan setiap hari? Apa ini? Yo. Ya, itu menjaga kesehatan agar sehat ya. Itu berarti keluarga ini yang dinamakan keyakinan. Di mana keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri, tidak adanya dorongan dari orang lain atau aturan-aturan yang mengikat kita. Ya. Saja kalau saya takut itu kena covid, pakai masker, cuci tangan. Tapi kalau tidak diyakini ya aja. Namanya budaya positif, berarti di saat membuat aturan ini kita harus menggunakan kalimat yang positif. Ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, yaitu lebih abstrak dari peraturan, ya, singkat dan jelas. Ya. Berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Berarti aturan yang dibuat tak boleh banyak-banyak, sedikit saja yang penting anak-anak ingat dan mudah diingat oleh anak-anak juga. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Berarti aturan dibuat harus disesuaikan dengan sekolah atau kondisi sekolah. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya. Kalau aturan sekolah otomatis harus semua warga sekolah. Kalau aturan kelas berarti warga kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan? Tanya-tanya. Silakan bertanya. Apakah manajer itu memang lengkap dari keseluruhan itu, atau memang dia kita khusus manajer saja, tidak boleh jadi pembuku, tidak boleh membuat seorang masalah sehingga dia berubah gitu. Apakah tidak boleh jadi teman atau bagaimana, atau khusus manajer itu seperti apa? Supaya tidak boleh keseluruhan. Terima kasih Ibu Dharma atas pertanyaannya. Ya. Posisi kita ini sebagai manajer atau keseluruhan, ya, pembuku, pembatasan bersalah, teman, ya, pemantau dan manajer. Ya. Oke. Kita di sini, ya, kita guru, ya, sekarang harus menjadi seorang manajer, ya, bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, dan juga bukan sebagai pemantau. Tetapi kita harus sebagai manajer, yaitu di mana kita harus setiap ada permasalahan, anak setiap mempunyai masalah atau melakukan pelanggaran pasti ada alasannya, ya kan? Jadi kita harus menjadi manajer. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa kamu membuat kesalahan, atau kayak tadi contohnya mengerjakan PK
bermain diri saya sehingga ada waktu untuk mengerjakan PR. Mungkin sebagai pengingat keluarga sendiri ya. Nah di sini memaparkan materi yang menarik dan juga pada kesimpulan ini ya, sebagai seorang guru pada posisi sebagai manajer, jadi pernah pelatihan bagaimana yang ada untuk saya sampaikan di sini. Sebenarnya ada semuanya, contoh-contohnya menurut ini dan lain sebagainya. Cuma saya tahu untuk menjadi satu kesatuan di mana mewakili budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Jadi saya lanjut karena kayaknya ini baru-baru ini bagaimana guru menjadi teman. Lalu setelah jadi teman tadi apa lagi satu? Langsung sebagai pemantau ya, pemantau. Jadi memang betul seharusnya menjadi memang ini yang akan mengangkat harkat dan martabat kita dulu. Karena kalau kita lihat dari fungsi spesifiknya sebagai seorang manajer, di situ kan yang sudah kita laksanakan selama ini merencanakan, kemudian kalau mengorganisasikan mungkin ini menarik memang untuk diterapkan, tetapi persoalannya di tengah-tengah kebiasaan kita, di tengah-tengah keberadaannya memang sudah terbiasa, misalnya kita menghukum atau anak dihukum, ditegur, nanti diancam baru mau bergerak. Nah ini tantangan tersendiri. Kira-kira apa saja khususnya di SMP 1 ini? Mungkin dari yang saya dapat ya, selama ini mungkin ada masukan dari teman-teman juga boleh. Karena apa? Saya di sini kita kan saling sharing ya. Buat saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah ahlinya, enggak. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin ada teman nanti dari teman yang sudah tahu, silakan ya. Yang saya dapat ya, kita di sini harus menjadi posisi manajer ya. Nah, kita terapkan, kita mulai dari seorang wali kelas aja, dari yang terkecil dulu ya kan. Kalau langsung dari sekolah kan terlalu besar. Jadi kita mulai dari wali kelas. Wali kelas menetapkan keyakinan kelas bersama anak walinya. Nah, di situ dulu kita terapkan, kita buat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Kita suruh anak-anak, kita buat keyakinan kelas. Kira-kira apa sekiranya kelas kalian ini menjadi tertib ya, atau menjadi bersih dan lain sebagainya, tetapi dengan menggunakan bahasa yang positif, bukan dilarang membuang sampah sembarangan, sudah tidak ya, tapi harus positif, jaga kebersihan ya, jaga lisan, itu ya, itu masuk ke keyakinan kelas dengan menerapkan budaya positif ya kan. Jaga lisan kan masuk ke pemberian atau perundungan ya kan, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh ada kata tidak, dilarang, jangan, itu tidak ada. Tetapi menggunakan bahasa yang positif. Kalau sekiranya ada referensi ibu tentang bahasa-bahasa positif biar menjadi Kalau itu kita buat sendiri, kita di materi hanya kita harus menggunakan bahasa positif, tidak boleh menggunakan bahasa negatif. Jadi kita mencoba menganalisa sendiri bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu menjadi bahasa yang positif gitu. Kalau untuk contoh-contoh spesifiknya dari sana tidak hanya materi, terus contoh sedikit permasalahan tentang keyakinan kelas, baru kita kembangkan sendiri bagaimana biar positif itu bisa kita buat dalam keyakinan kelas. takutnya nanti dikira oh sudah positif ya ternyata Ya, yang penting jangan ada kata tidak, boleh, jangan, silakan, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu dibuat menjadi jaga kebersihan. Dilarang membuli teman, jadi menjaga lisan. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kita di sini nih kita mulai dari wali kelas mungkin ya, membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kita coba terapkan. Memang sangat susah mungkin ya atau sulit.
Kenapa? Karena ini memang membutuhkan betul-betul kesabaran yang sangat amat gitu ya. Luar biasa sabarnya. Apalagi seperti Bu Eni cocok. Kalau misalnya secara jangan dari segi bahasa ya, tapi kalau dari segi tindakan, mohon maaf ini bagi kami ini guru yang sabarnya tisu ya. Ini kan kadang kita emosi ya. Anak sudah sering dikasih bahasa-bahasa yang positif, tetapi dari diri mereka sendiri untuk budaya positifnya itu susah untuk muncul. Nah, ini tindakan apa yang harus kita lakukan selain kita berbicara positif? Mohon maaf ini kan apa namanya? Sabarnya sedikit tisu kadang-kadang kalau sudah ada begitu kan caranya sabar. Tindakan apa yang bisa dijadikan referensi? Anaknya kita ajak ngobrol ya, kita buat solusi. Mungkin kalau ini dia bilang kelas ya, kebetulan saya baru aja jadi baru kelas lagi, jadi baru satu aja, tapi mungkin namanya bukan kayak dengan kelas, tapi saya bikinnya kesepakatan. Kita sepakat ya, oke iya Bu, boleh silakan. Asal mengikuti pelajaran positif ya, boleh. Ya, kan ada Dari anak-anak itu mungkin tidak langsung dia menyadari itu enggak, karena yang namanya anak-anak di SMP ini kan seperti sabun sih kalau menurut saya, dipegang dia kencang lepas, tapi kalau dibiarkan aja tidak dia. Sama sekali mungkin saya sudah di situ. Anak-anak itu biasanya orang itu dari samping kanan saya ini kan ke sampai ini. Begitu saya marah saya begini, baru semua ambil sabar. Itu udaranya apa yang lebih ya kesabaran itu paling Tetap kita kemudian untuk berubah iya, tetap kita coba dekati lagi, kita dekati seperti itu ya. Ya saya juga mungkin seperti itu. Ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita mulai aja ya. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk bertanya pada sore ini. Walaupun sudah lewat tapi tidak makan, tidak apa-apa ya. Acara ini adalah lanjutan untuk program aksi nyata dari Ibu Pedi. Jadi mohon kepada Bapak Ibu supaya bisa mengikuti ini ya, dan diperhatikan sebaik-baiknya setelah dibacakan oleh Bu Pedi nanti. Apabila ada yang mau bertanya nanti setelah selesai disilakan ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke Bu Pedi untuk menjelaskan tentang budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di melalui calon guru program. Kepada Bu Pedi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Paulus Pondok SPD MPD dan Bapak Ibu Guru semuanya. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya. Sore ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mulai, mari kita ucapkan basmalah. Ini saya menerapkan aksi nyata modul 1 ya, di mana modul 1 ini ada modul 1.1 sampai 1.4. Ini modul terakhir yang ada di modul 1, yaitu 1.4 tentang budaya
positif ya, di mana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Sebelumnya kita coba pemantik dulu ya, sebelum kita ke materi, apa sih budaya positif itu? Nah, dari pernyataan ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, gimana Bapak Ibu? Kira-kira dari pernyataan ini, menurut Bapak Ibu bagaimana? Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, semuanya jawab bisa ya. Nah, sebelumnya nanti kita bahas apakah bisa hukuman itu mendisiplinkan anak, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita telah perubahan paradigma. Saya minta Bapak Ibu guru semuanya membuat tulisan kecil ya, tulisan kecil di kertas, terserah tulisan apa ya, itu sekiranya itu sangat penting untuk Bapak Ibu guru, dan tidak boleh ada seorang pun yang tahu apa yang ada di genggaman Bapak Ibu. Nah, saya kasih waktu, silakan tulis di kertas kecil, nanti berpasangan ya, saling berebut kira-kira bisa bukan nggak satu sama lain. Oke, silakan ya, kertas kecil tulis pokoknya yang penting dan berharga menurut Bapak Ibu apa kira-kira, silakan ditulis yang paling berharga dan penting menurut Bapak Ibu. Semuanya nulis ya. Iya, nanti saling berebut. Jadi semuanya tulis ya di kertas kecil sesuatu yang paling berharga dan penting menurut Bapak Ibu. Sembarang. Pokoknya yang paling penting, yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Satu aja. Pasangan. Pastikan Bapak Ibu punya sesuatu yang paling penting dan paling berharga yang nggak bisa diambil orang lain atau tidak bisa dipuji oleh orang. Apapun itu yang menurut Bapak Ibu penting dan berharga. Apapun itu. Sudah? Kalau sudah silakan digenggam erat-erat. Sekarang berpasangan, saling berebut. Kira-kira bisa bagaimana caranya Bapak Ibu guru itu mempertahankan sesuatu yang penting dan berharga menurut Bapak Ibu. Oke, silakan saling berpasangan. Ya, digenggam erat-erat. Ya. Ya, silakan digenggam erat-erat dan berpasangan. Silakan, ya, begitu. Kira-kira bisa membuka enggak? Dengan bujukan, ya, berpasangan.
Nah, coba ada yang terbuka? Oke, coba kasih alasan kenapa kok nggak bisa terbuka. Karena berharga tidak digoreng. Ya, begitulah ya, murid ya. Dengan apapun ya kita bujuk, ya kan, kita rayu. Ibaratkan itu ya, tadi kalian barang berharga ya, kalian dibujuk, dirayu, dikasih hadiah, dikasih imbalan, tidak akan membuka, tidak akan mau memberikan, ya kan? Meskipun ayolah tukar emas, ayolah kasih pintu kulkas pintu 3 gitu ya. Nah, tapi tetap nggak mau ya, tetap bersikeras untuk tetap menggenggam erat barang berharga tersebut. Nah, disitulah siswa, sebagaimana kalian membujuk siswa, ngasih tahu siswa, dia akan sulit untuk berubah dari dirinya sendiri. Ya, jadi mereka itu sangat-sangat mempertahankan. Nah, makanya kita disuruh membayangkan positif itu, di mana semua peraturan itu harus sesuai atau ada keluar dari dirinya sendiri tanpa adanya dorongan, bujukan, rayuan ataupun sogokan. Oke, lanjut. Dari ilusi tadi ya, yang Bapak Ibu guru tadi, nah kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Nah, di mana Bapak Ibu guru mengontrol murid, ya kan sangat susah ya, meskipun kita kasih hukuman apapun dan lain sebagainya, dia akan iya, tetapi hanya karena ketakutan saja, ya kan? Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Enggak ya, enggak semua orang dewasa berarti mempunyai kuasa untuk merubah orang yang lebih muda daripada kita, ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen Covey, yaitu prinsipal standard leadership 1991 mengatakan bahwa ya di sini ya, bila kita ingin membuat kemajuan ya perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin mencetak ya, ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda selama atau skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu, yaitu tentang realitas. Nah, di sini ya, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ya, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda, ya kan? Kalau respon tentang dunia, stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Namun teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan stimulus kontrol respon selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teori kontrol tentang dunianya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, berarti hanya Bapak Ibu guru atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, ini stimulus responnya. Tetapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kayak tadi Bapak Ibu berusaha bagaimana genggaman Bapak Ibu itu bisa terbuka. Mungkin dibujuk, ayolah dibuka, nanti kasih uang, mungkin seperti itu ya. Nah, terus teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan
baru, tapi dengan cara kolaborasi, ya, dimana kadang orang mau membuka barang berharga itu memang betul-betul dibutuhkan, ya, memang betul-betul, namun itu pun perlu kolaborasi. Bagaimana kita juga mencoba untuk menangani murid-murid kita. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, ya, di saat kalian bisa membuka, kalah, di saat kalian tidak bisa, mungkin kalah, bisa membuka, berarti kalian menganggap itu sudah menang, ya. Terus teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang, ya, berarti kita memang harus menang dalam menyikapi suatu masalah. Nah, baru kita coba ke apa sih budaya positif itu? Apa budaya positif? Apa budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, ini ya budaya positif di mana kita harus menerapkan di sekolahan kita. Nah, ini ya konsep utama modul budaya positif adalah 7, ya. Ada perubahan paradigma belajar yang tadi sudah ada, ya, pemantiknya. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini disiplin positif dalam budaya kita. Nah, sebelum saya jelaskan 1, 2, 3 apa disiplin positif itu, kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa sih disiplin positif itu, atau apa sih disiplin itu? Apa disiplin itu menurut Bapak Ibu? Kebiasaan yang membawa ke arah yang lebih baik. Mungkin ada lagi? Itu? Kenapa? Oke. Ya, kita lihat ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti di mana anak-anak ini membudayakan budaya positif ini datang dari hatinya sendiri, bukan karena dorongan atau paksaan dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini yaitu memberdayakan anak-anak ini melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya, berarti kita harus memberdayakan anak ini yaitu dengan motivasi intrinsik, ya, tumbuh dari hatinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, ya. Kasih sayang dan rasa diterima, murid butuh disayang, karena dengan disayang berarti mereka merasa diterima, ya kan? Penguasaan,
penguasaan materi anak-anak dalam pembelajaran, atau kadang penguasaan di dalam kelas, ya. Kebebasan, anak masih ingin bebas, di mana sesuai perkembangan zaman, ya, anak dibebaskan untuk memilih sesuai bakat dan minatnya, ya. Kesenangan, anak masih membutuhkan senang-senang, pastinya senang masih dalam tanda apa? Kutip, ya, maksudnya senang dalam pembelajaran. Bagaimana caranya anak-anak ini masih bisa merasakan kesenangan belajar sambil bermain, ya, tentu dengan sesuai materi yang di. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi eksplisit, ya. Tapi hukuman ini tidak nyaman, ya. Jadi dia mematuhi peraturan karena takut dihukum. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksplisit juga, ya. Jadi dia melakukan apapun biar mendapatkan penghargaan. Jadi dia ini bisa mengulang lagi, ya, karena tidak datang dari dirinya sendiri. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, yaitu ini merupakan motivasi implisit, yaitu mereka menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan itu atas dasar dari dirinya sendiri, tanpa adanya dorongan, paksaan ataupun ancaman atau mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini, ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini, ya, hukuman dan penghargaan. Yaitu kalau hukuman menyakitkan, ya, kalau hukuman pasti menyakitkan, kan, ya, dihukum tidak nyaman, murid menjadi merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, tadi hukuman dan penghargaan ini termasuk disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu kita menerapkan konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau konsekuensinya kan biasanya kamu melakukan ini, jadi akibatnya seperti ini, gitu, ya. Berarti mereka belum berusaha untuk menyadari kesalahannya, sudah langsung diberi konsekuensi apa yang sedang dilakukan. Restitusi, nah kita harus berada di restitusi, di mana yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kita harus berada di sini, ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan. Ada contoh kasus, murid sering tidak mengerjakan PR, ya. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut keliling lapangan. Guru marah dan menjadi murid takut. Ini kalau hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ya perbedaan suatu kasus di mana kita juga menerapkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, ini ya 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita harus menjadi seorang manajer di dalam sekolah atau kelas kita. Nah, sekarang Bapak Ibu guru ini posisinya di mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semuanya. Berarti kadang kita menjadi seorang penghukum, ya kan? Kadang juga pembuat rasa bersalah. Kadang juga kita menjadi seorang teman dan juga pemantau. Terakhir yaitu manajer. Nah, kita harus di posisi ini, ya, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa datang terlambat. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu lari keliling lapangan. Ini kita sebagai seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, ya. Ini pembuat rasa bersalah. Teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat, ya. Dia sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ya. Nah, di sisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, nanti kita harus mengetahui apa kesalahannya dan bagaimana cara memperbaiki. Karena setiap permasalahan yang dibuat pasti ada sesuatu yang mendorong membuat. Nah, sekarang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa kok nggak dinamakan kesepakatan kelas yang seperti biasanya kesepakatan kelas, gitu ya? Kenapa kalau sekarang keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kan? Ada kita tata tertib kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kalau sekarang keyakinan kelas? Nah, sekarang kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kira-kira Bapak Ibu ini menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor itu kenapa? Biar selamat. Apakah ada paksaan dari orang lain? Tidak ada, ya. Datang dari diri sendiri karena ingin selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kenapa? Karena kesehatan. Ya, karena kita ingin sehat, jadi harus memakai masker dan rajin mencuci tangan setiap saat. Nah, ini ya kegiatan membuat keyakinan kelas di 7E yang sudah saya terapkan. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Di sini berdiskusi tentang peraturan
merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan menempelkan keyakinan di kelas. Ini ya keyakinan kelas, disiplin dalam kegiatan proses belajar, menjaga kebersihan dalam kelas, menjaga lisan, keluar masuk ruang kelas, izin guru, menggunakan hati secara bijak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Ya. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas berarti semua warga kelas itu harus dilibatkan. Segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini ya, ada segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan, tapi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya? Jika menstabilkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi dalam memecahkan segitiga restitusi ini tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini ya contoh penerapan segitiga restitusi kasus 1, tidak mengerjakan PR. Nah, itu tadi awalnya ya. Dan sekarang skenario kasusnya ya. Di sini menstabilkan identitas dulu, ya. Menanyakan, dipanggil ke ruangan dan menanyakan tentang kenapa dia tidak mengerjakan PR, baru validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ya. Dari tahu kenapa ibu panggil ke ruangan? Ya, tahu Bu, karena tadi saya tidak kerjakan PR. Nah, Dani tidak mengerjakan PR tidak apa-apa, karena tidak hanya Dani saja yang tidak mengerjakan PR kemarin. Banyak temannya yang tidak mengerjakan PR kan? Iya Bu. Ini masuk ke menstabilkan identitas. Sekarang masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, Dani melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Kenapa? Iya Bu, semalam saya kasihkan gambar hingga larut malam sehingga lupa mengerjakan PR. Oh begitu, berarti dari semalam selesai menggambar langsung tidur, tapi bangunnya tadi tidak kesiangan dan tidak terlambat datang ke sekolah kan? Tidak Bu, berarti Dani sudah melakukan hal baik karena tidak datang terlambat sekolah. Tetapi dari kesalahan Dani ini, Dani sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nah ini berarti menanyakan keyakinan. Saya sudah melanggar keyakinan kelas Bu. Kira-kira keyakinan kelas Dani langgar yang mana? Saya tidak bertanggung jawab karena tidak mengerjakan PR. Kalau tahu sikap tanggung jawab itu apa? Berarti penting tidak buat Dani. Yaitu sangat penting. Nah kalau menurut Dani penting, hal apa untuk kedepannya yang Dani lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan mengatur waktu hobi menggambar saya dengan baik agar tidak melanggar keyakinan kelas. Bagus, berarti kalau Dani sudah memperbaikinya, kira-kira Dani mau jadi orang seperti apa ke depannya?
Saya akan menjadi anak yang mematuhi aturan sekolah dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Bagus, berarti kalau Dani sudah tahu apa yang dilakukan, sekarang Dani bisa siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, baik dan terima kasih. Nah, sekarang kita lihat video. Ini yang kasusnya. Sekarang kita lihat untuk kasus kedua, yaitu murid terlambat sekolah. Ini skenario kasus keduanya, ya, di mana ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, untuk menstabilkan identitas, menanyakan, ya, dipanggil ke ruangan guru, menanyakan kenapa berangkatnya terlambat. Ya, untuk validasi tindakan yang salah, yaitu alasannya kenapa bisa terlambat ke sekolah, ya. Untuk menanyakan keyakinannya, berarti keyakinan mana yang sudah ditanyakan. Oke, kita lanjut.
Sudah ya, itu tadi contoh kasus 1 dan kasus 2 dalam penerapan Samhya Restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang imam, yaitu posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Oke, terima kasih. Salam bertukar, salam berbahagia, guru bergerak Indonesia Maju. Oke, yang saya tanyakan silakan bertanya. Silakan. Ya. Kita belajar bagaimana menjadi seorang manajer pada siswa dengan menerapkan restitusi. Ada tiga hal penting yang harus nampak dan kita menghadapi satu kasus atau menjadi manajer. Jelas dari murid tiga tadi, pertama menstabilkan mobilitas, yang kedua itu validasi tindakan, yang ketiga itu menaikkan keyakinan. Misalnya dalam restitusi itu ada satu unsur yang hilang. Misalnya kita tidak ada di atau melupakan atau validasi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa nggak kita melaksanakan restitusi itu tanpa menstabilkan identitas? Jadi langsung validasi tidak pakai salah dan Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ya, yang urutan untuk penyelesaian dalam segitiga restitusi, ya. Bagaimana kalau seandainya yang menstabilkan identitas ini tidak kita lakukan, tetapi langsung ke validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, gitu ya. Kadang kita memang sebenarnya dari dulu itu sebenarnya secara tidak sadar kita itu sudah menerapkan ini, iya kan? Namun kita jarang melakukan menstabilkan identitas. Nah, ini kalau bisa kita lakukan, kenapa? Karena urutan dalam segitiga restitusi dalam menangani suatu masalah, kita harus menenangkan siswa itu, ya kan? Menenangkan. Kalau dia sudah tenang, baru kita ajak bicara, yaitu melakukan tindakan validitas tindakan yang salah, ya. Jadi kalau kita tidak menstabilkan dulu, anaknya tegang, jadi akhirnya takut. Kadang tiba-tiba kita panggil, nggak kita redakan dulu, dia akan takut sebelumnya. Jadi kita sebelum terlalu jauh, dia sudah merasa takut dulu. Jadi ini sangat penting dilakukan juga, ya, dalam menstabilkan identitas ini untuk meredakan, biar anak ini merasa tidak takut pada kita, ya. Jadi kita stabilkan, kayak tadi contohnya ya. Nah, ini ya, menstabilkan identitas. Kenapa dipanggil? Kalau kita langsung datang, langsung melakukan validasi tindakan, anaknya akan takut, iya kan? Nah, jadi kita harus melakukan ini. Kita redakan biar nggak takut.
yaitu dengan cara kenapa ya kan dipanggil tadi, kasih tahu kan masalahnya. Nah sebenarnya sudah tahu permasalahannya, baru kita melakukan tindakan ini, yaitu kenapa melakukan kesalahan tersebut. Jadi kalau bisa ya itu semuanya diterapkan. Apakah harus urut? Nggak berurutan juga sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau bisa berurutan, karena segala sesuatu ya permasalahan itu diselesaikan harus meredakan dulu masalahnya, baru kita tanyain, baru kita kasih solusi. Kalau seandainya langsung kita jawab kamu salah, kenapa? Baru kita ngasih solusi, baru meredakan, kan nggak mungkin ya. Jadi harus berurutan. Tetapi meskipun tidak berurutan tidak bisa. Mungkin ya. Iya, tiga unsur itu harus ada dalam menyelesaikan masalah segitiga restitusi. Kalau dari kasus 1 dan kasus 2 yang seperti siswa ini sebenarnya dia tahu kalau dia bisa tapi bagaimana caranya kita dia bisa tadi yang disampaikan tidak tahu yang bisa menerima ada yang tidak bisa. Tapi dari bahasa yang tadi di skenario 1 maupun 2 yang saya perhatikan ada kata-kata tidak apa-apa, tidak hanya Dani yang tidak mengerjakan PR itu kita sesuatu tidak apa-apa terlambat. Maksudnya kalau hanya Dani yang tidak mengerjakan PR, bagaimana kita menstabilkan identitasnya bahwa dia benar-benar dia ini yang satu-satunya yang sesuatu yang tidak baik. Kalau ini kan ada sesuatu yang tidak mengerjakan dia berarti ada temannya. Cuma kalau kasusnya nanti seorang PR. Ya, terima kasih. Ya, ini kasusnya ini kalau ada orang yang juga tidak mengerjakan PR. Ini seandainya kasusnya Dani. Ya berarti kita Dani kenapa tidak mengerjakan PR? Seandainya alasannya kalau kayak ini ya, mungkin dia lalu kasihkan menggambar dan seterusnya. Jadi kita nggak apa ya? Kita kasih menstabilkan biar dia marah. Ya sudah, kali ini mungkin Dani tidak apa-apa mengerjakan PR, tapi besok kira-kira bisa nggak untuk tidak mengerjakan lagi. Jadi tidak kasih contoh orang lain yang tidak mengerjakan PR, tapi kejadian biasanya secara nyata pasti ada aja anak kita ini yang tidak mengerjakan PR, ya kan? Kemarin ada yang nggak mengerjakan, hari ini juga nggak ada yang mengerjakan. Jadi setidaknya oh ya kemarin ada yang tidak mengerjakan. Tapi kalau kasusnya nggak pernah ada yang tidak mengerjakan PR, tetapi hanya Dani aja selama ini, ya kita mungkin kita distabilkan dengan cara ya sudah Dani lain kali dikerjakan PR-nya ya, gitu ya. Jadi tidak ada contoh di belakangnya yang tidak mengerjakan PR. Mungkin seperti itu. Ada yang lain? Ya, gimana? Terima kasih. Setelah mendengarkan pemaparan ini, di sekolah kita ini kira tidak mudah untuk membudayakan budaya-budaya positif seperti ini. Apalagi yang pertama dari kita dari awal saya mau sendiri saja karena ini saya sudah pernah dengar lama di gereja dan ini, di gereja ini sudah ada boleh begini, katakan Pak. sudah mendatangi. di gereja. Tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, apalagi dengan pola bahasa dan kemudian karakter anak-anak kita juga pasti berpengaruh. Jadi kalau ini kan pasti diremehkan saya. Ini kan terkait paradigma tadi, makanya mereka mungkin tidak mengubah paradigma. Nah, walaupun itu sudah dilakukan, kira memang agak sulit ya. Kira-kira ada langkah-langkah konkret melihat situasi kita yang bisa kita lakukan. Terima kasih Ibu Meti. Kalau untuk membudayakan positif di lingkungan kita ya, terutama kita sebagai seorang guru gitu ya, atau pengajar, mungkin kita bisa menerapkan budaya positif dari kita dulu, ya kan?
dari kita bagaimana kita bisa melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan diri kita sendiri, ya kan? Baru kita berusaha untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira saya salah nggak melakukan ini? Kira-kira saya harus bagaimana biar saya nggak merasa selalu disalahkan, ya? Baru kita menanyakan keyakinan ini. Kita pasti ada kode etik ya, guru. Apa guru harus bagaimana? Itu kan ada ya. Berarti tidak perlu dijelaskan keyakinan kelas apa atau keyakinan apa yang sudah Bapak Ibu guru selama ini patuhi, enggak, karena kan sudah ada semuanya, ya kan? Jadi kita mencoba kembali dari diri kita sendiri dalam menstabilkan diri kita, yaitu kita mengoreksi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Kalau memang ada perlu yang kita perbaiki, ya kita perbaiki, ya kan? Kalau memang sudah merasa baik, ya kita pertahankan ataupun perlu kita tindakan. Dalam validasi tindakan salahnya, kira-kira selama ini saya salah enggak? Kalau memang salah, kita rubah, ya kan? Kita rubah, yaitu berasal dari diri kita sendiri. Jangan karena ada sesuatu hal, akhirnya kita berubah. Kalau berubah karena sesuatu hal atau karena aturan yang ada, itu nanti di saat aturan itu kita lihat baru sadar. Tetapi kalau sudah terlihat dari kita lakukan lagi, ya kan? Ya kita nggak boleh seperti ini. Sekalinya habis itu tadi sudah sampai mana, lupa sudah aturan tadi yang kita lihat, ya kan? Ataukah tadi ditegur mungkin datang terlambat atau telah masuk kelas, ya kan? Nah itu juga dari kita sendiri. Sebenarnya kita nggak usah ditegur, mana waktunya ya kita kerjakan. Jadi dalam tindakan salah ini kita mencoba merenungi diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi diri kita, apakah kita sudah benar selama ini, ya kan? Kalau memang salah ya kita rubah menjadi benar, ya. Mungkin seperti itu. Memang ya akan indah kalau seperti itu bisa membangun kekeluargaan, kebersamaan. Tapi itulah biasanya juga dari ya jadi melalui pemaparan ini ya banyak manfaat yang didapatkan dalam menerapkan budaya. Nah, kemudian tadi kesimpulan yang sebaiknya kita guru dalam posisi manajer. Nah, yang selama ini yang kita tahu kepala sekolah yang manajer Iya. dia akan bukan tugas tambahan. Jadi kalau guru yang posisikan diri sebagai manajer dalam penanganan apa menghadapi termasuk kasus-kasus tadi, ya bagi saya sih memang suatu hal yang yang sangat positif, bahkan kemajuan dalam penilaian bermesti. Kalau tadi mulai dari ada beberapa tahapan itu perkembangan paradigma Tapi besok kita datang lagi yang untuk mama selesai. karena dikatakan bahwa yang bakal kayaknya itu bagaimana kita menjadi teman bagi anak bagi siswa, lalu kemudian masuk ke posisi manajer. Iya. Ini yang memang dikatakan ya agak kami memang agak, saya secara pribadi memang agak ya, sulit dan belum terbiasa untuk jadi mungkin ke depannya bagaimana dengan apa ya, termasuk dalam pola-pola bahasan kita terhadap anak agar memang posisinya seperti itu. Ya, kita memang posisinya harus sebagai manajer semuanya, tanpa kecuali kita sebagai pengajar, kita disuruh menjadi posisi seorang manajer ya dalam budaya positif ini, yaitu dimana yang tadi ada ya, tadi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nggak hanya kepala sekolah saja yang harus menjadi seorang manajer di sekolah, tetapi guru pun juga harus menjadi seorang manajer untuk siswanya. Mungkin kepala sekolah menjadi seorang manajer bagi bapak ibu gurunya dan semua warga sekolah, sedangkan untuk bapak ibu gurunya menjadi seorang manajer bagi anak didiknya atau muridnya. Ini ya memang kalau
atau bisa saja dalam kasus-kasus tertentu? Enggak. Untuk sekarang dalam penerapan budaya positif ini tidak dipakai. Yang dipakai kita harus memposisikan sebagai seorang manajer. Iya. Karena budaya positif berarti membudayakan positif, di mana sekolah kita biar biasa, nyaman, tenang, damai, ya kan? Nah ini yang diharapkan untuk kedepannya dalam penerapan budaya positif. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada pembuat rasa bersalah, yaitu teman ataupun pemantau. Ya kan? Kenapa? Yaitu tadi di saat kita bisa memposisikan kita sebagai seorang manajer, jadi sekolah kita akan menjadi rasa damai, nyaman. Kenapa? Karena apapun tindakan yang dilakukan itu keluar dari dirinya sendiri atau dari hati nuraninya sendiri tanpa ada paksakan atau dorongan dari orang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ya bukan bukti aja, pokoknya bermasalah. Dari belakang ada yang nanya lagi. Kita lihat. Bos. Nilai ini. Ya pokoknya iya, ya Bu Medi ini kan sama Bu Dini, kalau Bu Sri sama Bu ini, sama Bu Dharma. Ini yang saling mereka, pokoknya dengan masalah yang mereka hadapi. Inti dari yang disampaikan tadi mungkin ada di slide ini, karena kalau dari bahasanya kan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amel atau posisi manajer. Jadi mungkin yang saya tambah di sini, manajer yang disampaikan berbeda dengan manajer yang ditanyakan. Jadi manajer yang dimiliki ini ya manajer suatu institusi. Kalau manajer yang bisa disampaikan, guru harus berperan sebagai manajer bagi murid-muridnya bagaimana mengajak murid-muridnya mencapai tujuan muridnya melalui perubahan dirinya. Dimulai contohkan dari guru itu sendiri berefleksi, berarti kan semua kembali dari guru, mulai dari gurunya, dari kepribadian, dari kepribadian profesional dan sosial yang ada dari guru itu sendiri. Iya, terima kasih Bu Sri. Ya benar. Intinya dari pemaparan materi tadi ya, dari awal sampai akhir, kesimpulannya di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pemain, yaitu posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inti dari materi awal sampai akhir. Ini termasuk kemudian profesional ini adalah itu juga ada di dalam kemudian SKP sekarang. Kemudiannya yang profesionalnya ada sini. Bagaimana seorang guru bersikap dengan jujur, menyelesaikan dengan permasalahan. Ini dalam SKP apa sekarang ini Bapak Ibu? Makanya ini untuk melakukan SKP itu tidak seperti yang kita sebutkan. Ini betul-betul diteliti, ya, diamati tiap hari. Ya. Dari mana? Masuk itu adalah ya, dari kalau masuk ke profesional. Ini harus cukup ini. Jangan sampai ada yang melalaikan pada Bapak. Itu di dalam SKP ada. Jadi nanti kurang, sangat kurang, ya, baik, sangat baik, begitu begitu. Ada itu kurang, baru sangat kurang, kurang sekali. Ada yang nanti tertera di dalam pengawas yang memberikan penilaian seperti ini, baru kepala sekolah, baru guru. Ini tidak akan tinggal di sana. Baik. Kepribadian seorang guru, baru profesionalnya gimana ya, cari termasuk tadi dengan budaya disiplin positif. Oke, ada yang tanya lagi Bapak Ibu?
tidak ada, sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas waktunya diluangkan untuk hari ini. Saya akhiri, semoga ilmu sharing kita bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, semoga bisa menerapkan dengan baik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, terima kasih Bu Peti ya. Mudah-mudahan ada lagi untuk pendaftaran calon guru penggerak angkatan yang ke-10, karena ke-9 kan tidak boleh ya. Sekarang ke-10, tinggal saya menunggu yang ke-10 ada nggak? Nah, yang pertama saya sarankan kepada yang PNS ya. Ya, kalau bisa ibu semuanya, P3K pun juga ya, supaya bisa nanti membagi ilmunya. Ini kan baru lingkungan kita ini. Nanti Bu Peti itu akan ada seminar lagi ya, Bintang lagi untuk kelanjutannya. Nanti diterapkan lagi di sini. Ya. Bagaimana dengan caranya lagi untuk didapatkan pada saat dia Bintang ya di sekolah. Ya. Nah, nanti Bu Peti akan jalan, ada jadwal jalan itu. Oh, jadwal Bu Peti ini menjadi guru penggerak di SMPI. Tidak menutup kemungkinan itu di luar kota. Ya, bisa di Samarinda, bisa di ya di mana yang ada ya tempatnya nanti. Nah, itu adalah seorang calon guru penggerak. Ya, oke, terima kasih Bu Peti, berjuang terus, yang mudah-mudahan sukses dan lulus menjadi ditetapkan sebagai guru penggerak. Terima kasih, selamat sore dan selamat datang untuk belajar. Sudah saya foto-foto dulu. Terima kasih Bu Peti ya untuk melanjutkan aksi nyata yang modul yang ke 1.4 budaya positif yang telah dipaparkan kepada teman-teman ya. Harapan saya sebagai sekolah mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik lagi dari sekarang ya kan, karena harapan kita bisa membawa perubahan untuk sekolah. Kuncinya adalah untuk sekolah kita dulu. Yang kedepannya itu adalah program untuk guru yang penggerak yang berikutnya. Jadi terima kasih Bu Peti, mudah-mudahan ada temannya lain untuk mengikuti. Karena kalau saya lihat ini adalah sangat baik sekali. Nah, tentang menerapkan budaya positif ya, dan kita lihat ini di sekolah kita sudah ada yang kita terapkan tentang budaya positif walaupun belum 100%, tapi saya yakin setelah disosialisasikan guru ini nanti ke siswa ya akan ada dampak positif yang lebih baik ya. Jadi terima kasih Bu Peti, jalan terus, sukses, mudah-mudahan jadi bukan calon tapi ditetapkan menjadi guru penggerak ya, yang angkatan yang ke-7 ya. Terima kasih, sukses Bu Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoninya Bu Eni sebagai guru BK. Terima kasih Bu Peti sudah memaparkan materi tentang budaya positif, di mana kita sebagai seorang guru, terutama saya sebagai koordinator bimbingan dan konseling di sekolah, harus mampu memposisikan diri sebagai manajer demi terciptanya kedamaian, ketenangan, kenyamanan di sekolah, terutama di sekolah kita yang tercinta. Salam guru penggerak, sukses
selalu buat Bu Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ibu Maria Meti, STH MPD, guru di SMP Negeri 1 Bengalon, bahkan diberi tugas sebagai koordinator kesiswaan. Saya sangat berterima kasih sekali melalui pemaparan Ibu Feti, yaitu pemaparan tentang materi budaya positif. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Ibu Feti, karena penerapan budaya positif ini memang memberi tantangan yang terbesar, secara khusus saya sebagai guru dan koordinator kesiswaan yang berhadapan setiap harinya dengan anak-anak begitu banyak karakternya, lalu kemudian mendengar materi yang sangat baik, mengajak kita bagaimana menjadi atau memposisikan diri sebagai berperan sebagai seorang manajer bagi anak-anak. Nah, ini upaya-upaya terbaik agar di sekolah yang tercinta ini kita bisa menciptakan kenyamanan, kita bisa menciptakan kedamaian, anak-anak kita itu lebih percaya diri, kemudian bisa mengembangkan talentanya, memposisikan diri sebagaimana mestinya. Ini luar biasa pemaparannya, Bu. Terima kasih banyak. Sukses selalu Bu Feti agar bisa menjadi guru penggerak nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Putra Pratama. Menurut pendapat saya, Bu Feti dalam mengajar orangnya baik, tulus, sabar, dan sangat mudah dipahami dalam mengajar bahasa Inggris. Dan juga murid kelas 7E membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan tanpanya ada paksaan, tetapi keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama dan hati nurani murid sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.